Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 sampai kelas 10 IPA 6. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat agar kalian bisa menjalankan aktivitas pembelajaran melalui metode daring. Sebelum Bapak berbicara lebih jauh, karena kita belum pernah bertatap muka, maka Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa jika tak kenal maka tak sayang. Ya. Perkenalkan, nama Bapak Pinkan Bahtiar Fauzi Rosidin. Bapak lahir 16 Juni 1993 di kota kecil bagian timur Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Banjar Patroman. Bagi siswa dan siswi mungkin tahu kalau misalkan pernah ke Pantai Pangandaran, ya, itu pasti jalurnya melewati Kota Banjar Patroman. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan teknik pembelajaran daring ini. Bagaimana tekniknya? Ya. Pertama, karena dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi pemerintah belum bisa memberikan izin kepada sekolah-sekolah khususnya di daerah Jabodetabek untuk melakukan metode pembelajaran tatap muka langsung. Karena apa? Karena untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Jadi ketika kita tidak bertemu langsung, maka itu akan meminimalkan resiko penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana kalian sudah mempunyai akun masing-masing dan kalian pun sudah masuk ke dalam aplikasi kelas di Google Classroom tersebut. Siswa dan siswi yang saya banggakan, di Google Classroom itu kita akan banyak berinteraksi, baik itu pemberian materi, pemberian tugas, ataupun pemberian soal, ya. Jadi kita nanti banyak berinteraksi di Google Classroom. Bisa Bapak nanti memberikan materi, memberikan tugas, atau memberikan soal-soal, ya. Baik, kita langsung saja membahas materi sedikit mengenai ruang lingkup biologi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya Anda atau kalian berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Misalkan pada saat sakit, kalian akan pergi ke dokter dan dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh kalian dan menyelidiki apa sih penyebab dari sakit yang diderita oleh kalian. Nah, contoh lain misalkan
para petani yang menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dengan hasil panen yang baik. Nah, itu kedua contoh yang menggunakan prinsip-prinsip biologi. Selanjutnya, apa sebenarnya biologi itu? Biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, dengan menggali biologi lebih jauh, kalian akan memahami makhluk hidup dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi dimanfaatkan adanya tumbuhan, adanya hewan. Karena memang penciptaan tumbuhan dan hewan itu berfungsi untuk pelengkap atau penunjang kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Nah, ini bab pertama itu ruang lingkup biologi. Subbab yang pertama adalah biologi sebagai sains. Sains berasal dari kata Latin scientia, ditulis scientia. Kalian bisa lihat sendiri ya ini di slide-nya. Sains berasal dari kata Latin scientia yang artinya pengetahuan. Sains merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen. Artinya apa? Sains itu merujuk pada pengamatan dan eksperimen. Jadi sesuatu yang ada unsur pengamatannya dan ada eksperimennya itu bisa dikatakan sebagai sains. Ya. Bidang ilmu sains biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu sains alam dan sains sosial. Selanjutnya, nah ada karakteristik sains itu sendiri. Ya. Ada karakteristik. Ada 4 karakteristik sains. Yang pertama ada rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Nah, bisa dilihat ya di slide-nya. Rasional itu hasil kegiatan berpikir secara logis diterima oleh nalar manusia. Misalkan contoh ada pernyataan seperti ini. Tadi saya melihat mangga jatuh dari bawah ke atas. Nah, itu misalkan ada satu pernyataan seperti itu. Nah, kira-kira orang yang belajar biologi percaya nggak kalau misalkan ada mangga jatuh dari bawah ke atas? Nah, tentunya kalau misalkan orang yang sehat akalnya tidak akan percaya. Karena yang namanya jatuh itu pasti dari atas ke bawah. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu di atmosfer bumi kita ini ada yang namanya gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi itu arahnya itu ke pusat bumi, ke dalam inti bumi, di dalam tanah. Jadi yang namanya gravitasi pasti jatuhnya itu ke tanah, ke bawah. Nah, maka pernyataan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai rasional ya, atau ngaco lah, ngaco atau halu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nalar manusia, itu rasional. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu objektif.
objektif, kebenaran apa adanya tanpa pengaruh pandangan pribadi. Jadi misalkan contoh gini, kita akan mengukur tinggi tanaman jagung. Kita akan mengukur tinggi tanaman jagung. Nah, karena tinggi tanaman jagung ini milik kita masing-masing, maka setelah diukur menggunakan alat ukur, bisa alat ukur meteran ya, atau boleh menggunakan penggaris. Setelah diukur, tinggi dari pohon jagung itu adalah 50 cm. Nah, ketika dipresentasikan kepada halayak banyak, kepada orang lain, maka kita jadi melebih-lebihkan. Jadi tidak 50 cm. Misalkan kita malah bilang punya kita itu 60 cm karena tidak ingin kalah dengan orang lain. Nah, itu artinya sifat tersebut tidak objektif atau dipengaruhi adanya pengaruh pribadi. Tidak boleh seperti itu karena harus sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Tidak boleh karena pohon jagung tersebut milik kita, maka kita melebih-lebihkan ukuran dari tinggi pohon jagung tersebut. Nah, artinya itu tidak objektif atau malah subjektif. Itu tidak boleh di dalam sains. Tidak boleh. Yang ketiga, karakter yang ketiga, empiris. Empiris itu artinya nyata atau dapat diamati dan diteliti. Dapat diamati, nyata, wujudnya terlihat dan dapat diteliti. Nah, contoh dari empiris ini misalkan gini. Kalau misalkan kita membahas tentang makhluk gaib, makhluk gaib. Dalam pembelajaran itu makhluk gaib itu kan tidak terlihat secara langsung, tidak nyata. Karena apa? Karena mereka berbeda alam, berbeda dimensi dengan kita. Itu tidak bisa dikatakan empiris, tidak dikatakan nyata. Karena apa? Tidak terlihat atau tidak terlihat langsung dengan kita. Berbeda halnya misalkan dengan bakteri. Kalau bakteri terlihat langsung nggak? Tidak terlihat langsung, tapi kita bisa menggunakan suatu alat untuk melihat bakteri tersebut. Itu. Jadi sifatnya kalau bakteri meskipun tidak terlihat langsung itu bisa dikatakan nyata. Karena apa? Karena kita bisa melihat menggunakan alat bantu. Misalkan apa? Misalkan mikroskop. Ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron, ya, dan lain sebagainya. Nah itu. Kalau gaib itu tidak nyata. Tidak bisa dikatakan nyata. Kalau dalam perkembangan sains gitu. Nah, yang keempat selanjutnya, karakter selanjutnya yaitu akumulatif. Akumulatif itu dapat dibentuk dari teori lama yang disempurnakan. Misalkan ada suatu teori tentang genetika. Ada misalkan si A mengeluarkan teori tentang genetika, bahwa jika A dikawinkan dengan B maka hasilnya akan C. Contoh seperti itu. Nah, terus ada lagi orang yang meneliti, ya. Ada lagi orang yang meneliti bahwa jika A dikawinkan dengan B, maka bisa juga hasilnya D. Tidak
hanya hasilnya C saja. Nah, maka itu akan menjadi akumulatif, ya, atau teori yang disempurnakan oleh teori baru. Ternyata jika A dikawinkan dengan B, bisa akhirnya teori terakhir itu yang telah diperbaharui bisa hasilnya C atau D karena ada penambahan, yaitu artinya akumulatif, ya, atau dapat dibentuk dari teori lama yang disempurnakan atau diperbaharui. Nah, itu mengenai karakteristik sains, ya. Selanjutnya di dalam ruang lingkup biologi ini kita tidak hanya belajar mengenai satu bidang ilmu saja atau satu bidang keilmuan saja. Ada banyak, ya. Ada banyak cabang-cabang dari ilmu biologi itu sendiri. Yang pertama ada anatomi. Nah, anatomi ini mempelajari struktur bagian makhluk hidup, struktur makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya misalkan struktur kulit, ya. Struktur jaringan kulit, struktur rangka, struktur organ dalam manusia, itu anatomi. Makanya disebut struktur bagian tubuh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan. Struktur batang tumbuhan, struktur daun, struktur akar. Nah, itu punya struktur. Nah, itu anatomi. Yang kedua ada anestesi. Yang kedua ada anestesi. Anestesi ini mempelajari pembiusan atau penghilangan rasa sakit yang berhubungan dengan operasi atau pembedahan. Nah, misalkan ada seseorang yang dioperasi di suatu rumah sakit, maka dokter sebelum melakukan operasi pertama dilakukan menganestesi pasiennya terlebih dahulu. Nah, oleh siapa? Tentunya kalau tidak oleh perawat, oleh dokter anestesi, karena ada bagian dokter spesialis anestesi atau pembiusan. Nah, fungsinya untuk apa sih orang yang dioperasi dibius? Fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit, karena apabila seseorang dioperasi dan rasa sakitnya itu terlalu tinggi, itu akan mengganggu jalannya operasi. Itu anestesi. Yang ketiga bakteriologi. Nah, bakteriologi ini mempelajari tentang bakteri. Karena ada banyak macam atau jenis dari bakteri ini. Yang keempat ada botani. Botani terlebih dahulu ini, maaf ya, salah ketik. Ini bukan botani ekologi, tapi ada botani, terus ada juga ekologi. Nah, botani ini ilmu yang membahas tentang keanekaragaman tumbuhan-tumbuhan. Jadi berbagai macam tumbuhan, aneka ragam tumbuhan itu dimasukkan ke dalam ilmu botani. Yang selanjutnya ada ekologi. Ekologi ini mempelajari hubungan makhluk hidup dengan sesamanya dan lingkungan
sekitar. Selanjutnya entomologi. Maaf, ada yang terlewat. Yang selanjutnya embriologi. Nah, embriologi ini membahas pertumbuhan dan perkembangan embrio. Embrio itu apa? Embrio itu bahasa mudahnya janin. Janin, baik itu janin manusia, janin hewan, atau bakal anakan tumbuhan. Nah, selanjutnya setelah embriologi ada entomologi. Nah, entomologi ini membahas tentang serangga. Serangga. Kita tahu banyak jenis macam serangga ya. Yang termasuk ke dalam serangga yang kita sering temukan misalkan apa? Semut. Semut juga banyak macamnya kan. Ada semut merah, ada semut hitam, terus ada belalang dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam serangga. Setelah entomologi ada etologi. Nah, etologi mempelajari tentang tingkah laku makhluk hidup. Nah, ini pola-pola tingkah lakunya. Pola-pola tingkah lakunya itu dipelajari di dalam etologi. Nah, selanjutnya evolusi. Evolusi ini belajar mengenai asal-usul makhluk hidup dan berbagai perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan di bumi. Itu evolusi. Jadi asal-usul makhluk hidup, nah, setelah melewati jangka waktu yang sangat lama, bisa ribuan tahun, bisa ratus ribuan tahun, bisa jutaan tahun, sehingga suatu spesies akan membentuk spesies baru atau mengalami modifikasi organ-organ tubuhnya. Nah, itu evolusi. Yang selanjutnya fisiologi. Fisiologi mempelajari fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Fisiologi. Nah, fisiologi ini dipelajari agar kita tahu alat-alat tubuh yang ada di dalam makhluk hidup itu mempunyai fungsi yang spesifik. Misalkan tangan berfungsi untuk apa, kaki berfungsi untuk apa, rambut, ada rambut di kepala, ada rambut di alis, ada rambut di dalam hidung, ya, itu ada rambut di dalam di ketiak, itu punya fungsi masing-masing. Contoh misalkan rambut di alis, fungsinya untuk apa? Coba kalian, fungsinya untuk apa, tahu nggak? Kira-kira ya. Jadi fungsi rambut di alis itu untuk menghindari mata terkena air hujan secara langsung. Jadi kalau misalkan ada alisnya, air itu tidak akan kena mata, tapi turun sejajar dengan arah alis. Nah, jadi yang punya alis jangan dicabuti bulunya ya, jangan dibuang bulunya, malah pakai pensil alis itu kurang bagus karena fungsinya nanti akan hilang ya. Itu selanjutnya filogeni. Filogeni ini ilmu yang membahas tentang hubungan antar kelompok organisme berdasarkan
proses evolusinya. Jadi kalau misalkan ada hubungan antara kelompok organisme berdasarkan proses evolusinya, itu masuk ke dalam ilmu filogeni, hubungan. Filogeni itu hubungan kekerabatan, kerabat atau tidak. Misalkan kambing dengan sapi ada sejarah kerabatnya atau tidak. Serigala dengan harimau ada kerabatnya atau tidak. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya taksonomi. Taksonomi mempelajari penamaan dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Nah, misalkan gini, ini agak mirip sebenarnya filogeni dan taksonomi ya. Nah, misalkan gini, ada harimau, ada singa. Nah, karena harimau dan singa itu berbeda spesies ya. Harimau dan singa itu berbeda spesies. Kira-kira harimau lebih dekat kerabatnya dengan singa atau lebih dekat kerabatnya dengan sapi misalkan. Harimau kira-kira lebih kerabat dengan singa atau dengan sapi. Nah, kalian maka bisa menyimpulkan. Nah, dari ciri-cirinya saja sudah mendekati singa. Nah, ciri-cirinya baik itu karakternya sebagai predator, pemangsa, pemakan daging, ya. Terus mamalia juga dia, mamalia pemakan daging. Maka kalau kita bisa jeli, kita bisa menyimpulkan bahwa harimau lebih berkerabat dengan singa dibandingkan dengan sapi gitu. Karena sapi tidak memakan daging. Nah, itu ya. Jadi penamaan dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Makanya dikelompokkan di dalam klasifikasi makhluk hidup bahwa singa dan harimau itu masih satu keluarga gitu. Nah, yang selanjutnya ada zoologi. Zoologi itu ilmu yang mempelajari keanekaragaman hewan. Zoologi. Zoo itu kalau kita ke kebun binatang kan zoo ya, artinya zoo. Nah, logi itu asal katanya dari logis ke ilmu. Ilmu yang mempelajari beraneka ragam atau keanekaragaman hewan. Keanekaragaman hewan. Kita tahu banyak jenis hewan yang ada di muka bumi ini. Mulai dari hewan yang bertulang belakang, hewan yang tidak bertulang belakang, terus hewan pemakan daging, hewan pemakan tumbuhan. Nah, itu banyak jenisnya. Nah, sebelum lebih jauh, karena masih banyak ya, ada genetika, hygiene, histologi, imunologi. Kita sampai di sini dulu supaya tidak terlalu padat. Karena ini apa? Ini sebenarnya masih dalam tahap percobaan. Masih dalam tahap percobaan karena video ini nanti akan Bapak upload ke YouTube. Nanti kalian bisa menonton di YouTube dari channel Bapak ya. YouTube channel Bapak yang ada di YouTube, kalian bisa tonton ataupun nanti Bapak bisa men-share PowerPoint ini. Jadi kalian bisa dibaca ya. Bisa dibaca dan bisa difahami. Itu kalau misalkan ada pertanyaan, kalian jangan sungkan-sungkan menanyakan di Google Classroom ya, atau kalian juga bisa menanyakan di aplikasi WhatsApp, karena ada juga nomor Bapak, WA Bapak
Tapi yang tahu itu hanya sekretaris kalian, sekretaris kelas kalian. Jadi silakan tanyakan ke sekretaris kelas kalian, WA Bapak, kalau misalkan ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan. Nah, sampai di sini semoga kalian sedikit memahami penjelasan dari Bapak, karena pembelajaran daring ini masih dalam tahap coba ya. Jadi masih dicoba apakah cocok atau tidak menggunakan aplikasi Google Classroom itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan ya tadi silahkan tanyakan langsung ke WA Bapak. Sekian dari Bapak, semoga kalian selalu belajar di rumah. Jangan kebanyakan main. Jadi karena misalkan sekarang itu sebenarnya sudah masuk pembelajaran. Cuma pembelajarannya lewat metode daring. Jadi di rumah tapi belajar dari rumah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.